Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita masih dapat bertemu kembali di room yang insya Allah diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Dan tak lupa pula, marilah kita senantiasa berselawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudara-saudaraku, teman-teman sekalian selalu diberikan perlindungan oleh Allah, dijauhkan dari perkara maksiat, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudaraku, suatu hari ada seorang Ansor mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan salam. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?" Lalu Rasulullah menjawab, "Yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya." Kemudian dia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, mukmin mana yang paling cerdas?" Kemudian Rasulullah pun bersabda, "Yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang cerdas." Jadi teman-teman sekalian, perbanyaklah untuk mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Sebab mengingat kematian membuat kita berhati-hati dalam melakukan setiap perbuatan dalam kehidupan ini. Karena kita akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Teman-teman, Allah memberitahukan kepada kita suatu gambaran tentang betapa pedihnya sakaratul maut bagi manusia yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai hamba dan telah mendustakan apa yang Allah seru kepadanya. Dan ketika sakaratul maut, di saat itu dia menyadari bahwa saat perpisahan terhadap dunia telah tiba. Ayat ini dapat menggetarkan jiwa kita bahwasannya kesombongan akan mencelakakan kita. Dan semua perbuatan kita pasti akan kita pertanggungjawabkan di hari kemudian kelak. Mari kita simak ayatnya.
yang akan dibacakan oleh teman kita. Mari kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى Apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau, karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Cilakalah kamu, maka cilakalah. Sekali lagi, cilakalah kamu manusia, maka cilakalah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya soal perkara waktu. Pasti kematian itu nanti akan datang kepada kita. Bayangkan saudaraku, betapa dahsyatnya sakaratul maut. Rambut kita terasa ditarik sekuatnya. Kuku-kuku kita terasa ditarik sekuat-kuatnya. Kulit-kulit kita terasa dikupas seluruhnya. Sakit rasanya. Bayangkan nyawa yang dicabut, terbujur kaku. Dan bayangkan yang terbujur kaku itu adalah kita, saudaraku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ketika itu kita masih bisa melihat siapa yang menangisi kita, siapa sahabat yang mentakziahi kita, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, dan kita akan dimandikan. Bayangkan, itulah diri kita yang dimandikan. Air mengguyur tubuh kita, yang selama ini kita bisa mandi sendiri, tapi sekarang harus dimandikan. Pada saat itu kita menyaksikan, saudara-saudara, kita menyaksikan siapa yang memandikan kita, yang memandikan jasad kita. Bersyukur kalau yang memandikan itu adalah saudara-saudara kita, anak-anak kita. Sementara kita belum pernah mengajarkan anak-anak kita untuk hal itu. Ya Allah,
Kemudian kita dikafani, lalu kita disolati, lalu kita digotong menuju lubang kubur kita. Rasulullah menjelaskan, kalau yang dibawa itu mayit yang soleh, maka mayit yang soleh itu akan berkata, ketika itu tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya, kecuali malaikat dan hewan-hewan. Manusia dan jin tidak bisa mendengar perkataan mayit. Rasulullah memberitahu kepada kita, mayit yang soleh itu akan berkata, asyri'ini ila baiti. Ya Allah, percepatkan aku ya Allah, percepatkan aku ke rumahku ya Allah. Dia sudah melihat surganya Allah. Dia sudah melihat surga karena kesolehannya. Di dunia selama ini, subhanallah. Tapi sebaliknya, ketika mayit itu mayit yang banyak maksiat, mayit yang selama di dunia suka mengumbar aurat, pembunuh, perusak, penipu, penggibah, pemitnah, ya Allah, mayit itu akan berkata, aina tazhabun, aina tazhabun, mau dibawa kemana aku ini? Berhenti, berhenti. Tapi tidak ada yang mendengarnya, hadir. Ibunya tidak bisa mendengarnya, ayahnya tidak bisa menolongnya, hartanya tidak bisa menolongnya, teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia terus dibawa menuju lubang perkuburannya. Subhanallah. Saudara, semua kita akan masuk ke dalam galian lubang tanah 2 meter itu. Ketika itu kita masih bisa melihat untuk yang terakhir kalinya, siapa yang menguburkan kita? Siapa yang menutup tubuh kita dengan tanah? Mungkin keluarga kita, mungkin tetangga-tetangga kita, mungkin sahabat-sahabat kita. Tapi begitu selesai kita dikubur, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dulu selalu bersama kita, orang-orang yang dulu selalu menemani kita, semuanya pulang. Semuanya pulang meninggalkan kita. Kita sendirian, hadirin. Kita sendirian di alam kubur. Maka kita merasakan kesedihan, takut, gelisah. Tapi kita tidak bisa pulang. Kita tidak bisa pulang mengikuti mereka yang pulang. Kita hanya bisa mendengar langkah-langkah kaki mereka. Saat semua orang pulang meninggalkan kita, kita sendirian di kuburan, hadirin. Astagfirullah. Di alam kubur, di dalam kubur, darah, daging, tulang belulang hancur, sempit teman-teman, gelap. Rumah tanpa alas, rumah kesendirian. Tempat kita akan ditanyai perbuatan kita selama hidup di dunia. Itulah kubur. Saat itu tidak ada yang bisa menolong kita, hadirin. Tidak ada kekuasaan lagi. Hilang kekuasaan kita. Tidak ada gunanya hartamu yang melimpah ruah itu. Tidak ada keluarga yang kita sayangi, yang engkau banggakan. Tidak ada lagi, hadirin.
Tidak ada lagi yang namanya teman setia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah hadirin, kita masih bersyukur karena kita masih hidup. Hari ini kita belum mati. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberi kesempatan kita untuk bertobat, untuk segera bertobat kembali kepadanya. Allah masih beri kita waktu untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Maka inilah saatnya. Inilah saatnya kita untuk berbuat, saudaraku. Inilah saatnya untuk berjanji taat, saudaraku. Inilah saatnya untuk kita berhenti melakukan kemaksiatan, saudaraku. Inilah saatnya untuk kita berhenti melakukan kezaliman, saudaraku. Saatnya kita membahagiakan keluarga kita, ibu bapak kita, adik-adik kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak cucu kita. Saatnya kita berbuat baik untuk agama dan negeri yang tercinta ini. Saatnya kita berdakwah. Manfaatkan sisa umur kita ini untuk menebar kebaikan di sekitar kita. Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Sang Pencipta hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu, hadirin, dan pasti akan mendatangi kita. Walaupun kita berlindung di tempat yang engkau anggap paling aman, walaupun tempat itu terbuat dari baja, besi, kau bersembunyi di dalamnya, kemaut akan mendatangimu. Baiklah, sebagai penutup, mari kita mendengarkan salah satu ayat. Semoga apa yang kita dengar ini dapat menggetarkan jiwa kita, membangkitkan semangat kita untuk bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan selanjutnya. Saya persilahkan, mari kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian, kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui ghaib dan yang nyata. Lalu, Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Teman-teman sekalian, mari kita berdoa kepada Allah, segera memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan saleh salehah. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan beriman. Amin, amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, ampunilah dan sayangilah orang tua kami. Muliakanlah sisa usianya. Jadikanlah mereka kelak husnul khotimah ya Allah di akhir hayatnya. Jadikanlah mereka ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu ya Rabb. Mengenal jalanmu ya Allah. Muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Ya Allah, ampunilah hamba-hambamu yang berbuat baik, pernah berbuat baik kepada kami ya Allah. Yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi ya Allah. Engkau maha tahu, sempurnakanlah ganjaran mereka ya Allah. Ampunilah ya Allah saudara-saudara kami yang pernah menyakiti hati kami ya Allah. Berkahilah sisa umurnya. Cegah dia dari perbuatan yang jolim kepada siapapun ya Allah. Ya Allah, ampunilah hamba-hambamu yang pernah kami sakiti hatinya selama ini ya Allah. Cegahlah diri kami ini dari perbuatan zolim terhadap siapapun ya Allah. Ya Allah, jadikanlah saat ini saat yang mustajab ya Allah. Kami tidak bisa melihatmu ya Allah, tapi Engkau yang menggenggam pertemuan kami ini. Engkau maha mendengar, maha mengabulkan doa. Kabulkanlah doa-doa kami ini ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jika bersahabat denganku tidak bermanfaat untuk akhiratmu, maka tinggalkanlah aku.